أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. صدق الله العظيم. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 65. Wala in sa'altahum layaqulunna innama kunna nakhudh. Wa ta'ala. Dan juga surah At-Taubah adalah satu-satunya surah tidak diawali dengan basmalah. Kenapa? Karena berisi tentang kaum kafir dan kaum musyrikin yang diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau tahu lebih lengkapnya? Insya Allah kita akan bahas hari ini dalam tema Stop Mempermainkan Agamamu Dalam Islam Itu Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah. Jamaah, kita tahu media sosial sudah sangat mempengaruhi kehidupan kita. Semua orang berlomba membuat konten yang mengundang perhatian. Sayangnya, tak semua bermuatan positif. Belakangan ini viral beberapa postingan di media sosial yang mempermainkan agama dan tata cara ibadah umat muslim. Mulai dari mempermainkan gerakan sholat, berbohong dalam sedekah, bahkan mempermainkan ayat Al-Quran. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya apa yang membuat seseorang berani untuk mempermainkan agamanya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran,
Dan jikalau kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersunda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu lantaran mereka bertobat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 65-66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita kembali lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Ya semoga jamaah yang dirahmati Allah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga puasanya hari ini dibunahkan dan juga dilancarkan ya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita harus makin semangat ya Ustadz ya. Harus semangat Soalnya karena semakin habis nih Ramadannya ya Ustadz ya. hari ini kan 19. Berarti kalau selesai ini tinggal 11 hari lagi. Sebentar Kalaupun lagi. 30, kalau cuma 29. Iya benar, Masya Allah ya. Jadi kita harus semaksimal mungkin nih ibadahnya ya jamaah. Nah ini jamaah subhanallah sekarang lagi banyak banget ini video-video viral yang mempermainkan agamanya sendiri ya. Astagfirullahaladzim. Nah maka dari itu hari ini kesempatan yang bagus sekali untuk kita sama-sama belajar semua bersama jamaah Islam itu indah. Yaitu temanya adalah stop mempermainkan agamamu guys. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya dan nanti juga akan ada mengaji online di rumah aja bersama artis dan jamaah di rumah, yaitu nanti kita juga akan ada online mengaji bersama dengan bintang tamu kita yaitu Syifa Haju. Jadi jamaah jangan sampai ketinggalan ya di segmen ini, Masya Allah. Nah ini apa kabar guru-guruku semuanya sehat? Alhamdulillah. Sehat. Ini kan luar biasa loh, Benar, karena kan benar. ada treatment baru di Islam Tinda. Makanya tadi Habib nanya, bagus juga ya. Karena kan kalau Iya, kita iya, ngaji iya. di bulan suci Ramadan kan dilipat gandakan. Iya, Masya Allah. Nah ini Habib, aku mau ngobrol-ngobrol nih sama Habib nih. Iya. Ya kan? Masya Allah. Ini katanya kita tuh sebagai manusia tuh nggak boleh terlalu banyak bercanda nih. Nah karena Allah tuh juga nggak suka nih sama yang sesuatu yang berlebihan gitu. Nah ini apakah dalam Islam sendiri bercanda itu diperbolehkan? Dan kalaupun boleh batasannya sampai mana sih Habib? Mohon izin silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafa al-amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ahadus syu'ara, ini ada seorang syair yaitu Abul Fatah Al-Busti. Abul Fatah beliau mengatakan afdi tab'akal makdud bil jiddi rahatan. Artinya boleh kalau kita lagi dalam hukum pertama, artinya hukum dalam bercanda ini al-mizah, hukum asluh dalam ilmu fikih itu mubah. Jadi aslul hukum mubah. Boleh dikatakan afi tabakal makdud bi jiddi rahatan yujammu wa 'allilhu bi syai'in minal mazhi walakin idza a'taitahu al-mazha bimiqdari ma tu'ti ta'ama minal milhi. Jadi ahadus syu'ara ini mengatakan seorang syair Abu Fatah boleh kalau dalam menghilapkan kepenatan, capek, mungkin lagi agak sumpek segala macam. Mencairkan suasana gitu kan. Atau kulkas dicabut biar cair. Ya kan gak beku. Lucu loh itu lucu loh. Ini lucu nih. Nah ini dikatakan boleh saja untuk mencairkan suasana, tapi apa walakin idza a'taitahul mizha, akan tetapi ketika kau melakukan memberikan buat badanmu itu suatu candaan bimiqdari ma tu'ti ta'ama minal milhi, sekedar sebagaimana engkau memberikan makanan dengan garam. Paham enggak maksudnya? Makanan kurang garam juga enggak enak. Makanan kebanyakan garam juga pemirsa enggak enak. Nah, itu juga bercandaan. Artinya kadang-kadang kita kurang candaan juga, kadang-kadang beku tadi kurang cair. Yeah. Tapi kebanyakan candaan juga bisa menimbulkan suatu permasalahan. Jadi ya,
Hilangnya, jadi betul hilangnya wibawa. Hilangnya Makanya wibawa. dikatakan man kathura mizahu zalat haibatuh. Kata ulama ahadul hukama, betul Ustaz Maulana tadi mengatakan, siapa orang yang banyak mizahnya, banyak candanya, zalat haibatu. Jadi haibanya hilang. Jadi apa? Tidak menimbulkan suatu hikmah di dalam perkataannya. Kalau dikatakan Ibnu Hajar, beliau mengatakan boleh atau tidak bercanda? Boleh, tapi tidak boleh berlebihan sehingga menyinggung suatu agama atau menyinggung fisik manusia. Makanya Ibnu Hajar mengatakan hukumnya boleh-boleh aja bercanda asal tidak melakukan hal-hal kelewatan sehingga garamnya kelebihan, keasinan, maka tidak enak dipandang dan tidak enak didengar. Makanya kadang-kadang orang suka bercanda, banyak tertawa, hanya mematikan hati. Ya. Makanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi wa ala alihi, beliau mengatakan la tukfiru dhahka fa inna dhahka tumitul qalba. Ada yang bacanya dhahika, ada yang bacanya dhahka. Artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam la tukfiru dhahika, jangan kau banyak tertawa. Kan orang bercanda itu kan tertawa kadang-kadang sampai terbahak-bahak. Happy banget kayaknya Happy ya. banget seperti itu. Jangan terlalu banyak tertawa bercandaan. Kenapa? Fa inna dhahika, sesungguhnya candaan dan banyak tertawa itu tumitul qalba, mematikan hati. Seperti itu, Masya Allah. Subhanallah ya. Jadi sekali lagi ya Habib, ini tadi Habib juga bilang ya jamaah, sekali lagi bercanda boleh tapi jangan berlebihan. Karena bercanda itu bisa membuat kita jadi keras hati dan mematikan hati, subhanallah. Sekali lagi ya, jadi kita bercandanya yang fun-fun aja. Iya, candanya ya sekedar kayak tadi yang diberikan ukuran oleh Habib. Benar. Makasih Habib. Makasih Sekedar banyak, kasih Habib. kayak kasih bumbu garam gitu. Iya, Masya Allah. Jadi ada batasnya semuanya, Iya. jangan sampai kita mempermainkan Allah dan juga Rasulullah SAW. Ya, ini berikutnya nih Ustadz Maulana. Ini kita Iya. tuh kan kepo ya. Ini gimana nih, kalau seseorang itu tuh disebut mempermainkan agamanya. Sebenarnya definisi seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia mempermainkan agama itu seperti apa sih Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena di bulan suci Ramadan ini kita makin menguatkan agama kita. Bukan malah melecehkan, bukan malah menghina, bukan malah menghancurkan agama kita sendiri. Karena kadangkala ia merusak agama dianya sendiri. Agama itu luar biasa hebat karena ad-din atau agama kalau di bahasa Latin kan a dan gamma. A artinya tidak, gamma artinya kacau. Jadi dibahasakan seperti itu tidak kacau hidupnya. Jadi sesuatu yang sudah diatur sedemikian rupa sehingga mohon maaf tanpa menggurui. Inilah yang membahayakan buat kita. Nah, terima kasih banyak. Saya masih ingat waktu pertama kali tausiah, waktu masih kecil. Ya, Umur berapa tuh, Bah? Ya 13-14 tahun lah. Oh, Masya Allah. Ya sudah ceramah di panggung. Tahu nggak? Kita masih di perut. Aduh, jarak umurnya jauh ya. Ya, tahun 86 lah, 88 gitu. Aku belum ada itu. Ya itu naik di panggung tausiah itu masih ingat ya Allah. Tema yang saya angkat adalah itu yang merusak syahadat. Ini jadi betul-betul bagaimana kita menjaga jangan sampai maaf ya, kita sudah jaga puasa kita, jaga ibadah kita. Tapi ternyata kita sendiri yang menghancurkan. Maaf ya, makasih banyak tadi Habib. Kalau sudah memberikan batasan tentang canda dan sebagainya hanya sekedar mencairkan suasana, bukan untuk merusak, bukan untuk menghina, karena hati-hati mengolok-olok atau meremehkan ataupun menghina bisa mempengaruhi satu, bisa jadi kekufuran. Karena ada sesuatu yang tidak boleh dicandakan, tidak boleh dicandakan karena bisa jadi bahan olokan jatuhnya. Dan ketika kita melakukan itu sebenarnya mempengaruhi status diri kita. Dikit-dikitnya fasik, paling beratnya adalah kafir. Kalau jatuhnya kafir, rusak syahadat. Sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, sesuatu yang diagungkan oleh Allah, lantas kita candakan, bisa jadi rusak syahadat. Hati-hati, ini nih. Karena mohon maaf, Muslim itu harusnya memberikan keselamatan. Mukmin itu memberikan keamanan, bukan mengacaukan, bukan merusak. Nah, jadi ingat, mohon maaf, jangan pernah menghina, maaf, ayat-ayat Allah. Kadang-kala anak-anak
baca Quran dicanda-candain. Dicanda-candain. Atau sesuatu, maaf, mungkin sesuatu yang untuk mencairkan suasana tapi tidak tepat pengambilan kata-katanya. Buat Karena orang jadi ambilnya tersinggung ya, Ustadz, ya. ayat-ayat. Sebenarnya saya juga terus terang dari awal saya tausiah ini jadi pembelajaran buat saya untuk tidak hati-hati. Karena saya orangnya maaf ya sukanya canda. Tapi kenapa Allah memberikan saya waktu itu tausiah pertama saya adalah masalah itu. Akidah ini jadi hati-hati. Mengolok-olok seorang muslim karena tingkat keagamaannya hati-hati. Mungkin ada yang kita candai orang biasa aja, tapi tidak ada masalah. Tapi sosok guru, bukan apanya yang dicandain, tapi sosoknya. Jangan pernah fisiknya, kemuliaannya. Nah, mungkin dia tidak marah. Sayyidina Ali waktu diledek, beliau tidak marah. Tapi ketika agama yang diledek, itu tidak ada. Nabi juga seperti itu. Nabi kalau sayang kau ejek, tidak ada masalah. Tapi kalau agama yang diejek, ini membahayakan. Sebenarnya mohon izin batasannya jangan sampai mencandahkan syariat-syariat. Ya. Tidak masalah ini biasa aja. Jadi, neraka. Lebih baik masuk neraka aja. Kan di sana cantik. Ya, subhanallah ya, Mbak, ini ya. jangan pernah dicandain. Ya, Ustaz. Jadi kembali lagi kita kalau bercanda itu harus dilihat juga dalam koridor yang tepat ya. Tepat. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Maulana. Sekali lagi jamaah, kita jangan terlalu berlebihan apalagi untuk sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bisa jadi bumerang juga buat kita nantinya. Ya, ini berikutnya akan ada video viral, ini orang mempermainkan sholat, subhanallah. Seperti ini dia tayangannya. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Sampai sholat aja ya. Nah, kasih catatan, tidak untuk ditiru. Ya benar Mbak, jadi maksudnya jangan sampai nih jamaah ya, sesuatu ibadah yang sakral itu kita jadikan konten ya. Untuk sesuatu yang buruk pastinya. Ya subhanallah, tadi ini untuk Ustadz Syam, ini kita udah lihat sendiri ya Ustadz ya sekarang. Wah. Apa aja bisa jadiin konten ya. Ya Allah. Bahkan sampai agama, sampai ibadah aja kita bela-bela ini demi mendapatkan likes dan juga komen kayaknya. Nah ini gimana sih Ustadz cara kita menyikapi untuk demi mengejar kepopularitasan nih. Sampai semuanya direlakan gitu. Ini kita harus bagaimana nih dan pembelajaran seperti apa yang harus kita terapkan kepada orang-orang tersebut. Silakan Ustadz Syam. Jadi kalau di zaman sekarang nih buat teman-teman sekalian ada satu istilah di antara konten creator bahwasanya komen negatif ataupun komen positif yang penting banyak komennya. Karena kalau komennya banyak tuh akan menambah popularitas. Masalahnya kalau komennya adalah komen negatif berarti yang diangkat bukan prestasinya melainkan sensasinya. Ini waliyadzubillah, maka ternyata dalam agama kita yang seperti ini sudah ada dari dulu. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menggolongkan mereka dalam hal yastahziun, orang-orang yang melakukan istihza, ternyata Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Bani Israel ataupun bercerita tentang umatnya Nabi Musa pada saat itu. Setelah mereka selamat pun mereka pun mengolok-olok Nabi Musa. Ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah diceritakan, wa idz qulna dkhulu hadhil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujada wa qulu hittah. Ayat ini bercerita tentang kalian masuklah ke kampung ini, kemudian mereka dikasih makan sama Allah, dikasih makan loh sama Allah, kemudian disuruh beristirahat, kemudian katakanlah hittah. Hittah itu artinya ya Allah ampuni kami, wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Terus mereka bilangnya apa? Bukan hittah, mereka ganti hittah menjadi hintah. Kalau hittah artinya ampuni aku, hintah artinya ya Allah kasih aku gandum gitu. Jadi dari kata hittah mereka pelesetkan jadi hintah. Ini adalah ejekan verbal gitu. Ejekan melalui kata-kata ataupun kalimat. Ada juga ejekan melalui gerakan seperti tadi. Sebenarnya videonya panjang.
Videonya panjang, video ini berisi setelah itu ada permintaan maaf daripada si yang membuatnya, si pelakunya tadi. Dan dia mengatakan karena saya benar-benar nggak tahu, inilah pentingnya teman-teman untuk belajar lagi, lebih dalam lagi. Kalau kalian belum punya ilmunya, kenapa kalian mau populer? Kenapa kalian mau terkenal sebelum berilmu gitu? Jadi kenapa kalian mau dilihat orang sebelum kalian mempunyai ilmunya? Dan kalau memang saya tidak punya ilmunya, kenapa Anda menyiarkan hal-hal demikian? Bani Israel sudah melakukan hal-hal yang sama. Padahal di masa Rasulullah pun sudah terjadi hal-hal yang sama. Ketika Assalamualaikum diganti dengan Assalamualaikum. Assalamualaikum artinya selamat untuk kalian. Mereka ganti dengan Assalamualaikum. Dia ganti dengan kalimat celakalah untuk kalian. Bahkan Rasulullah SAW sendiri langsung diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kau katakan ra'ina atau yang dikatakan lihatlah aku. La taqulu ra'ina wa qulu, akan tetapi katakanlah unzurna wasma'u. Lihat dan dengarkan. Kenapa? Ketika Rasulullah gunakan kata-kata ra'ina, lihat aku, perhatikan aku, mereka ganti dengan kata ru'una. Kata mereka ada ayat turun, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ru'una. Ru'una apa? Ru'una artinya bodoh banget Muhammad ini. Mereka saking begitunya melecehkan Rasulullah dan melecehkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini baru verbal loh. Kemudian ada juga yang non verbal dengan gerakan-gerakan misalnya. Gerakan sholat dibilangnya apa, gerakan sujud dibilangnya apa. Jadi ini buat pelajaran buat Syam dan buat seluruh teman-teman yang di luar sana. Jangan pernah kita mengolok-olokkan ayat-ayat Allah karena itu sangat tidak pantas. Ada teman-teman ini sebagai contoh dan mohon maaf disampaikan begini. Wala taqrabuz zina. Diartikan begini, janganlah berzina di hari Rabu. Ini kan parah sekali. Ayat Allah Subhanahu Wa Taala taqrabu diartikan dengan hari Rabu. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada kekurangan ilmu. Dan kalaupun kita tidak mengetahuinya, janganlah sampai kita berani untuk menjadi terkenal dengan sensasi, tapi terkenallah dengan prestasi. Wallahu a'lam. Ya, Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ya Ustadz Syam, ini kalau kita nggak punya ilmunya, jangan pernah berani melakukan sesuatu gitu ya. Karena apalagi kalau kita jadinya bukannya menebarkan prestasi, tapi malah menebarkan sensasi aja gitu ya. Jadi kosong gitu, subhanallah. Ya, jamaah ini jangan kemana-mana, jangan sampai terlewatkan karena nanti akan ada mengaji online bersama bintang tamu kita Syifa Haju dan juga Ustadz Syam. Masya Allah, jamaah yang rahmati Allah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah.